Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja monggo bisa dimulai. Presentasi ini dua pemakalan ya hari ini, dua kali presentasi. Ji Ustazah. Oh gitu. Gini monggo supaya menyingkat waktu bisa langsung saja dimulai. Monggo pemakalan pertama bisa dimulai dulu. Monggo silakan. Selanjutnya dilanjut yang pemakalan kedua. Untuk tanya jawab nanti diskusi mungkin bisa di akhir saja ya. Oh, supaya segera presentasi semuanya. Oke, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dosen pembimbing kami Ustazah Dr. Andes Anisatul Fikriya MAG, dan tak lupa teman-teman kita insyaallah dirahmati Allah. Oke, langsung saja kita dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang tafsir fikhi pada sore hari ini, yang dimana kita akan menjelaskan tentang Al-Quran dan tafsir. Yang kedua ada tafsir fikih, yang ketiga ada perkembangan fikih dan mazhab, yang keempat ada karakteristik dan metode, yang kelima nanti ada tokoh dan kitab tafsir fikih, yang keenam ada tujuan pembahasannya. Kita langsung dari pembahasan. Yang pertama, apa sih pengertian tafsir fikih? Tafsir fikih adalah corak penafsiran Al-Quran yang berfokus pada penggalian hukum syariat dari ayat-ayat Al-Quran, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan persoalan hukum atau ayat ahkam. Corak ini menitik beratkan pembahasan pada aspek hukum Islam, baik ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, maupun persoalan sosial kemasyarakatan. Tafsir secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata fassara yufassiru, tafsiran, yang berarti menjelaskan, menyingkap atau menerangkan makna sesuatu yang masih samar. Az-Zarkashi mendefinisikan tafsir yaitu ilmu yafhamu bihi kitabullahil munazzalu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bayanu ma'anihi wa istakhraja ahkamihi wa hikmatihi yang artinya ilmu yang digunakan untuk memahami kitabullah atau kitabnya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan makna-maknanya serta menggali hukum-hukum dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Sedangkan secara etimologi dan fikih secara etimologi dan terminologi yaitu berasal dari kata fiqih yang secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam. Secara terminologis, fikih diartikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalilnya secara rinci. Definisi menurut ulama usul fiqih yaitu al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillataha at-tafsiliyah, yang artinya ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil secara terperinci. Jadi pengertian tafsir fikih itu berorientasi pada penggalian hukum-hukum syariat dari ayat-ayat Al-Quran dan fokus pada ayat-ayat hukum atau ayatul ahkam, dan membahas aspek hukum Islam yang terdiri dari ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, dan sosial kemasyarakatan. Dan tafsir fikih juga sering disebut dengan tafsir ayatul ahkam atau tafsir fuqaha. Yang selanjutnya ada perkembangan tafsir fikih. Tafsir fikih berkembang seiring dengan berkembangnya mazhab-mazhab fikih dalam Islam. Yang pertama yaitu mufassir yang berlatar belakang fikih menafsirkan ayat dengan pendekatan istinbat hukum sesuai metodologi mazhabnya. Yang kedua, lahir berbagai kitab tafsir fikih dengan corak mazhab. Ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang kelima, pembahasan hukum dalam Al-Quran. Hukum dalam Al-Quran
mencakup 3 aspek utama. Yang pertama, ahkamul i'tiqadiyah, yang bagaimana berkaitan dengan akidah dan keyakinan seperti iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, Rasulullah, hari akhir, dan serta qadar. Yang kedua yaitu ahkamul khuluqiyah, yang berkaitan dengan pembinaan akhlak dan etika manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir ada ahkamul amaliyah, di mana hukum yang mengatur perilaku praktis manusia baik dalam hubungannya dengan Allah maupun sesama manusia. Yang selanjutnya ada karakteristik dan metode tafsir fikih. Tafsir fikih berfokus pada penggalian hukum-hukum syariat dari ayat-ayatul ahkam dengan metode dan pendekatannya khas untuk menetapkan hukum Islam secara sistematis dan aplikatif. Yang pertama, karakteristik tafsir fikih. Yang pertama ada berfokus pada ayat-ayatul ahkam, yaitu fokus pada ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, waris, dan hukum syariat lainnya. Mufassir tidak hanya menjelaskan makna literal, tetapi juga menggali implikasi hukum, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, atau mubah. Karakteristik yang kedua ada dominasi metode istinbat hukum, yang dimana menggunakan kaidah-kaidah usul fikih seperti am dan khos, mutlak muqayyad, nasikh mansukh, qiyas, ijma, dan dalil lainnya untuk menggali hukum secara mendalam. Tafsir fikih berfungsi sebagai sarana penetapan hukum Islam dari Al-Quran. Yang ketiga ada dipengaruhi oleh corak mazhab. Mayoritas kitab tafsir fikih dipengaruhi metodologi dan pandangan mazhab mufassir. Ada yang memperkuat pendapat mazhabnya, namun ada pula yang menyajikan perbandingan pendapat antar mazhab secara objektif dan ilmiah. Karakteristik yang keempat yakni menggunakan pendekatan kebahasaan. Sangat memperhatikan aspek bahasa yang terdiri dari struktur kalimat, i'rab, perubahan harokat, dan makna lafaz. Perbedaan kecil dalam bahasa dapat melahirkan perbedaan hukum. Karena itu, penguasaan nahwu shorof dan balaghah sangat penting. Yang terakhir ada menggunakan hadis sebagai penjelas ayat. Al-Quran sering menjelaskan hukum secara global atau mujtama atau mujmal, sehingga membutuhkan penjelasan hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis berfungsi memperjelas, membatasi, dan mengkhususkan hukum dalam Al-Quran sebagai sumber hukum kedua dalam Islam. Yang kedua yaitu ada metode tafsir fikih. Yang pertama yaitu ada metode analisis kebahasaan atau lughawi, yang dimana menganalisis kosakata, struktur kalimat, dan konteks penggunaan lafaz Al-Quran untuk menentukan makna, perintah atau amar, larangan atau nahi, umum, khusus, mutlak, muqayyad, dan pendekatan linguistik menentukan ketetapan hukum. Metode yang kedua ada metode asbabun nuzul. Memahami sebab turunnya ayat untuk mengetahui konteks historis dan sosial, membantu menentukan apakah hukum berlaku umum atau hanya untuk kondisi tertentu. Metode yang kedua ada metode munasabah dan sinkronisasi teks, yaitu menghubungkan ayat dengan ayat lain atau dengan hadis Nabi SAW untuk memahami hukum secara utuh. Digunakan untuk taksis atau mengkhususkan ayat umum atau taktid atau membatasi ayat mutlak. Metode yang keempat ada metode nasikh dan mansukh, menentukan apakah suatu hukum masih berlaku atau telah dihapus oleh hukum lain yang datang kemudian. Memahami kronologi turunnya ayat agar tidak terjadi kesalahan dan penetapan hukum. Yang kelima ada metode istinbat, yakni penggalian hukum. Proses inti dalam tafsir fikih untuk menggali hukum dari ayat dengan menggunakan dalil-dalil syar'i seperti qiyas, ijma', istihsan, maslahah, mursalah, sad al-zariyah, dan urf. Yang terakhir ada metode komparatif mazhab, membandingkan berbagai pendapat mazhab dalam memahami ayat hukum beserta dalil dan alasan yang digunakan, bertujuan memperkaya pemahaman dan mencari pendapat yang paling kuat atau arjahan sesuai kaidah syariat. Selanjutnya ada kitab-kitab dan toko tafsir fikih. Monggo Ibu Winda Puspitasari dilanjutkan.
Oke, terima kasih Ustaz Mulyana. Selanjutnya kitab-kitab dan tokoh tafsir fikih. Kitab tafsir fikih berperan penting dalam memahami perkembangan corak tafsir hukum. Muhammad Hussein Az-Zahabi mengelompokkan kitab-kitab tafsir fikih berdasarkan mazhab fikih yang mempengaruhi corak penafsirannya. Yakni pertama, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ulama ini banyak menulis kitab tafsir yang berfokus dalam penggalian hukum dari ayat-ayat Al-Quran. Yaitu yang pertama, Ahkam Al-Quran karya Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salama At-Tahawi Al-Hanafi, wafat pada tahun 321 Hijriah. Ahkam Al-Quran karya Abu Hasan Ali bin Musa bin Musad Al-Hanafi, wafat tahun 350 Hijriah. Ahkam Al-Quran karya Ahmad bin Ali Razi yang lebih dikenal dengan nama Al-Jahsa Al-Hanafi, wafat pada tahun 370 Hijriah. Yang keempat, Tahlil Ahkam Al-Quran dan Tahkim Ahkam Al-Quran karya Jamaluddin Muhammad bin Mas'ud Ibnu Sirat Al-Hanafi, wafat pada tahun 770 Hijriah. Yang terakhir, At-Tafsirat Al-Ahmadiyah fi Bayan Al-Ahkam Al-Syariyah karya Ahmad bin Abi Sa'id bin Ubaidillah Al-Hanafi, wafat pada tahun 1130. Yang kedua, Mazhab Maliki. Corak penafsiran Maliki memperhatikan praktek penduduk Madinah sebagai salah satu sumber hukum. Yang pertama, Ahkam Al-Quran karya Abu Abdillah Muhammad bin Sanun Al-Quraiwani, wafat tahun 255. Ahkam Al-Quran karya Al-Qadi Abu Ishaq Ismail bin Ishaq Al-Maliki, wafat pada tahun 282 Hijriah. Ahmad Al-Quran karya Abu Al-Hakam Munazir bin Sa'id bin Abdillah Al-Maliki, wafat pada tahun 355 Hijriah. Ahkam Al-Quran karya Abu Bakar Muhammad bin Abdillah Ibnu Al-Arabi, wafat pada tahun 543 Hijriah. Al-Jami' li Ahkam Al-Quran karya Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Asy'ari Al-Qurtubi, wafat pada tahun 671 Hijriah. Al-Jami' li Ahkam Al-Quran merupakan salah satu karya tafsir fikih paling monumen dan banyak dijadikan rujukan. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i menekankan integrasi Quran hadis kaidah usul fikih dalam menetapkan hukum. Yang pertama, Ahkam Al-Quran karya Imam Syafi'i, wafat pada tahun 204 Hijriah. Yang kedua, Ahkam Al-Quran karya Abu Thawb Ibrahim bin Khalid Al-Kalbi Al-Baghdad Al-Syafi'i, wafat pada tahun 240 Hijriah. Yang ketiga, Ahkam Al-Quran karya Imaduddin Abu Al-Husain Ali bin Muhammad At-Tabari Al-Qiyya Al-Harasi Al-Syafi'i, wafat pada tahun 450 Hijriah. Yang keempat, Al-Iqlil Isbat Al-Tanzil karya Jalaluddin Asyuyuti Asy-Syafi'i, wafat pada tahun 911 Hijriah. Yang terakhir, Ahmad Al-Kitab Al-Mubin karya Ali bin Abdillah bin Muhammad Mahmud Asy-Syafi'i, wafat pada tahun 890 Hijriah. Yang terakhir, mazhab Hambali. Penafsiran ayat-ayat hukum berlandaskan hadis Atswar sahabat mencari ciri utama corak Hambali. Ahkam Al-Quran karya Abu Ya'la Muhammad bin Al-Husain bin Muhammad bin Khalaf bin Farah Al-Hanbali, wafat pada tahun 458. Ahkam Ar-Rayi karya Syamsuddin Muhammad bin Abdirrahman Asy-Syaikh Al-Hambali pada tahun 776. Yang terakhir, Azhar Al-Fulak Al-Ayah Qausar Ar-Asyala karya Mar'i bin Yusuf bin Abi Bakar Makti Al-Hanbali, wafat pada tahun 1033 Hijriah. Tafsir fikih dalam mazhab Hambali banyak bersandar pada dalil hadis dan pemahaman sahabat dalam memenuhi syarat-syarat hukum.
Kesimpulannya yaitu kitab-kitab tafsir fiqih dari 4 mazhab besar menunjukkan keragaman metode, pendekatan, dan penggalian hukum dari Al-Quran meskipun berbeda dalam corak hasil penafsiran. Seluruh karya tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hukum dalam kehidupan umat Islam di dunia. Contoh tafsir fiqih. Salah satu contoh kitab tafsir fiqih yang paling terkenal adalah Al-Jami' li Ahkam Al-Quran karya Qutubi, wafat pada tahun 671 Hijriah, ulama mazhab Maliki dari Andalusia. Al-Jami' Ahkam Al-Quran karya Qutubi, kitab tafsir fikih monumental yang tidak hanya membahas ayat-ayat hukum tetapi juga menafsirkan Al-Quran secara seluruh dengan pendekatan bahasa hadis, fikih, dan sejarah. Metode penafsiran Al-Qutubi. Metode penafsiran Al-Qutubi ini yaitu 1. Asbabun nuzul, yang kedua berbagai qiraat, yang ketiga i'rad dan aspek kebahasan, lafaz-lafaz gharib. Yang kelima, menghubungkan pendapat ulama dengan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, mengutip pendapat mufasir terdahulu sebagai At-Tabari, Ibnu Atiyah, Ibnu Al-Arabi, Al-Qiyya Al-Marazi, dan Al-Jazar. Ciri khas tafsir fiqih Al-Qutubi. 1. Tafsir ini memperhatikan besar terhadap pembahasan hukum-hukum syariat. Yang kedua, memaparkan persoalan-persoalan khilafiyah di kalangan ulama mazhab dengan menyajikan dalil dan argumentasi masing-masing pendapat dan bersikap objektif meskipun berasal dari mazhab Maliki. Kritis terhadap aliran yang menyimpang. Al-Qutubi memberikan kritik terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam seperti Mu'tazilah, Qadariyah, Syiah, Rafidah, para filosof, dan sebagian kaum sufi yang ekstrim. Namun, kritiknya disampaikan dengan bahasa ilmiah dan santun menunjukkan keluasan ilmu dan kemampuan berdialog. Contoh penafsiran fikih dalam surat Al-Baqarah ayat 187, uhilla lakum laylata mirraqatu ilam nasyaikum, yang artinya dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istri kamu. Pembahasan Al-Qutubi menguraikan berbagai soalan hukum yang berkaitan dengan puasa, termasuk hukum makan atau minum karena lupa ketika berpuasa. Pendapat Imam Malik, puasa orang yang makan minum karena lupa yaitu batal dan wajib mengganti puasanya. Tetapi pendapat jumhur ulama, puasa yang makan atau minum karena lupa tetap sah dan tidak wajib diqada. Dalil pendapat jumhur hadis Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man niswa huwa sani' muqala aw syarib fa'itam masaumah fa inna ma'ud umahullahu wasaqah, yang artinya barang siapa lupa bahwa ia sedang berpuasa lalu ia minum atau makan, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya karena sesungguhnya Allah yang memberi makan dan minum kepadanya. Makna dan implikasi. Contoh ini menunjukkan bahwa tafsir fiqih tidak hanya menjelaskan makna ayat-ayat tekstul, tetapi juga menggali implikasi hukum melalui
pendekatan hadis ijtihad dan perbandingan pendapat ulama dengan metode tafsir. Fikih menjadi sarana penting dalam memahami hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kesimpulannya yaitu Al-Jami' li Al-Ahkam Al-Quran merupakan contoh dari tafsir fikih karena berhasil menggabungkan penafsiran Al-Quran dengan analisis hukum hadis dan perbandingan mazhab mendalam dalam sistematis. Selanjutnya, pengaruh perbedaan mazhab fikih dalam penafsiran. Satu, masa Rasulullah SAW dan sahabat. Setiap persoalan hukum ditanyakan langsung kepada Rasulullah SAW. Halo, Winda. Anje, jangan punten, saya terpental. Oh iya. Selanjutnya, ngapunten. Pengaruh perbedaan mazhab fikih dalam penafsiran. Satu, masa Rasulullah SAW dan sahabat. Setiap persoalan hukum ditanyakan langsung kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, perbedaan penafsiran masih sangat sedikit. Setelah itu, setelah wafatnya Rasulullah SAW, wilayah Islam meluas, muncul persoalan baru yang tidak dijelaskan secara rinci. Ulama melakukan ijtihad untuk menggali hukum dan nas. Yang ketiga, legitimasi ijtihad hadis. Mu'ad bin Jabal, Rasulullah SAW membenarkan ijtihad jika tidak ditemukan hukum dalam Al-Quran atau Sunnah. Yang keempat, lahirnya mazhab fikih dalam perbedaan penafsiran. Perbedaan metode ijtihad melahirkan mazhab fikih dan mempengaruhi corak penafsiran terhadap ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber, yakni وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ kitab Allahti yana likulli syai'in wa huda wa rahmatu wa busyra lil muslimin, yang artinya, dan kami turunkan kepada Alkitab yaitu Al-Quran menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Al-Quran surat An-Nahl ayat 89. Selanjutnya perbedaan pendekatan empat mazhab, yaitu pertama, mazhab Hanafi lebih banyak menggunakan pendekatan rasional dan kias dalam menentukan hukum. Yang kedua, mazhab Maliki memberikan perhatian besar terhadap praktek penduduk Madinah sebagai salah satu sumber hukum. Yang selanjutnya, mazhab Syafi'i menekankan harmonisasi antara Quran, hadis, ijma, qiyas, dan istinbat hukum.
Mazhab Hambali lebih mengutamakan hadis dan asar sahabat dalam menetapkan hukum. Pengaruh perbedaan mazhab dalam penafsiran. Ulama menafsirkan ayat sesuai kaidah usul fiqih dan metode istinbat mazhab masing-masing. Muncul kitab tafsir bercorak. Maliki, Syafi'i, dan Hambali dengan kecenderungan hukum berbeda. Dalam kalangan Syiah juga berkembang tafsir yang disesuaikan dengan prinsip mazhab mereka seperti Imamiyah dan Zaidiyah. Perbedaan tersebut memperkaya khasana pemikiran Islam dan menunjukkan fleksibilitas syariat. Yang selanjutnya, Islam mengajarkan toleransi dalam masalah ijtihadiyah. Perbedaan pendapat dalam ijtihad adalah sesuatu yang wajar selama didasarkan pada ilmu dalil yang benar. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hakamal halkumu faja'tahadatumma asobah falahu ajron wa idha hakumau fajutahadutumma ukhudul falahul ujar. Apabila seorang hakim berijtihad lalu benar, maka ia mendapat 2 pahala. Dan apabila ia berijtihad lalu keliru, maka ia mendapatkan 1 pahala. Perbedaan mazhab fikih dalam penafsiran Al-Quran melahirkan berbagai metode pendekatan dalam memahami ayat-ayat hukum. Hal ini memperkaya khasanah intelektual Islam dan menjadi bukti keluasan serta fleksibilitas syariat dalam menjawab persoalan kehidupan manusia. Inti penting dari rangkuman tersebut yaitu, pertama, Al-Quran adalah sumber utama hukum Islam. Yang kedua, ijtihad ulama dibenarkan dan diberi penghargaan. Yang ketiga, perbedaan mazhab mempengaruhi cara memahami ayat dan hukum. Yang terakhir, perbedaan bukan perpecahan tetapi kekayaan ilmu. Penutup. Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai tafsir fiqih, mulai dari pengertian, sejarah, perkembangan, karakteristik, dan metodologi penafsiran, tokoh dan kitab-kitab tafsir fiqih, contoh penafsiran, hingga pengaruh perbedaan mazhab dan penafsiran ayat-ayat hukum, dapat dipahami bahwa tafsir fiqih memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan kajian hukum Islam. Tafsir fiqih tidak hanya berfungsi sebagai penjelas makna-makna Al-Quran, tetapi juga menjadi sarana dan menggali dan menetapkan hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, berdasarkan pembahasan tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut, yaitu pertama, tafsir fiqih merupakan salah satu contoh penafsiran Al-Quran yang berfokus dalam penggalian hukum-hukum syariat dalam ayat-ayat ahkam. Ayat al-ahkam. Tafsir membahas berbagai persoalan hukum Islam seperti ibadah, muamalah, mukayat, jinayah, dan hukum sosial lainnya dengan menggunakan pendekatan fiqih dan usul fiqih. Yang kedua, perkembangan tafsir fiqih dimulai sejak Rasulullah SAW, kemudian berkembang pada masa sahabat tabi'in hingga munculnya macam-macam fiqih seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Perkembangan tersebut mempengaruhi oleh kebutuhan umat Islam dan menjawab berbagai persoalan hukum yang berkembang. Yang ketiga, karakteristik tafsir fiqih terletak pada fokusnya terhadap ayat-ayat hukum menggunakan metode istinbat hukum, pendekatan kebahasaan,
penjelasan ayat. Adapun metode yang digunakan dalam tafsir fikih meliputi analisis kebahasaan asbabun nuzul, munasa ayat, nasik dan masuk serta ijtihad melalui kaidah usul fikih. Yang keempat, tokoh dan kitab tafsir fikih berasal dari berbagai mazhab fikih dalam Islam. Di antara yang terkenal tafsir fikih adalah Al-Jasad Ibnu Arabi, Al-Qurtubi dan Al-Syuuti. Sedangkan kitab-kitab tafsir fikih terkenal dalam antara lain Al-Ahkam Al-Quran, Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran. Contoh tafsir fikih dilihat dalam kitab Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran karya Qurtubi yang membahas ayat-ayat hukum secara mendalam dan mengemukakan dalil hadis serta perbedaan pendapat ulama. Tafsir fikih tidak hanya menjelaskan makna ayat secara tekstual, tetapi juga menggali implikasi hukum yang terkandung di dalamnya. Yang terakhir, perbedaan mazhab fikih memberikan pengaruh besar terhadap penafsiran ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Perbedaan metode ijtihad dan kaidah usul fikih ini digunakan oleh masing-masing mazhab menyebabkan munculnya perbedaan penafsiran hukum. Namun perbedaan tersebut menjadi bagian dari kekayaan intelektual Islam dan menunjukkan fleksibilitas syariat dalam menjawab berbagai persoalan kehidupan. Kesimpulan yaitu dengan demikian tafsir fikih merupakan ilmu yang sangat penting dalam memahami hukum-hukum Allah yang terkandung dalam Al-Quran, meskipun terdapat perbedaan penafsiran karena perbedaan mazhab dan metodologi. Hal tersebut juga memperkaya khasanah keilmuan Islam dalam menunjukkan keleluasan rahmat serta keluasan syariat Islam. Kami apabila ada tambahan apabila ada tambahan buatan pertanyaan, apabila ada tambahan atau masukan monggo dipersilakan. Punten, kita langsung ke kelompok 2 dulu untuk presentasi. Oke, ngapunten sedherek. Monggo yang bertugas kelompok 2. Oke, saya ya berarti ya. Siap Ibu. Oke. Oke, bentar ya. Sudah kelihatan? Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami terdiri dari Bapak Ferry, Muhammad Heri Kurniawan, Neliatul Inayah, dan saya Siti Maulida akan mempresentasikan tafsir falsafi dari segi corak, metodologi, sumber, dan kehujahannya. Dalam presentasi ini Saudari Neliatul Inayah izin untuk tidak dapat mengikuti karena ada uzur syar'i. Kita mulai dari pendahuluannya, yaitu dari latar belakang dari makalah ini, yaitu Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam memiliki dimensi makna yang sangat luas, mencakup aspek teologis, hukum, etika, hingga filosofis.
Jadi sepanjang sejarah Islam, para ulama telah mengembangkan berbagai pendekatan dalam menafsirkan Al-Quran yang kemudian dikenal sebagai istilah corak tafsir atau alawan al-tafsir. Keberagaman corak tafsir dari interaksi dinamis antara teks suci dengan perkembangan peradaban, setiap zaman menuntut metodologi baru untuk menjawab tantangan intelektual, sosial, dan sains yang terus berevolusi. Urgensi tafsir falsafi ini yaitu adanya pendekatan filosofis hadir sebagai jembatan krusial untuk mengharmonisasikan antara wahyu atau kebenaran absolut dan akal, yaitu kapasitas logis manusia. Dan tanpa integrasi ini, pemahaman agama berisiko terjebak dalam tekstualisme sempit dan rasionalisme yang kehilangan unsur aslinya. Rumusan masalahnya ada 7. Satu yaitu definisi etimologis dan terminologis, kemudian bagaimana sejarah muncul perkembangannya tafsir falsafi ini. Yang ketiga yaitu identifikasi corak tafsir, siapa saja tokoh dan tafsir falsafi dan kitabnya, metodologi penafsirannya dan sumber-sumbernya. Yang terakhir kehujahan dari tafsir falsafi tersebut. Dimulai dari definisi tafsir falsafi secara etimologi dan terminologis. Sama seperti pada kelompok sebelumnya, bahwa tafsir itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu akarnya dari fasoro, dan fasoro ya yufasiru, yang berarti menjelaskan dan menyingkap atau memperjelas makna yang tersembunyi. Dalam literatur klasik, tafsir dipahami sebagai upaya manusia untuk memahami maksud Allah dalam Al-Quran sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Falsafi berasal dari kata falsafah yang merupakan sarapan dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang terdiri dari kata philo yang artinya cinta dan sophia itu kebijaksanaan. Sementara itu kata falsafi berasal dari istilah filsafat alfiah yang berarti cinta terhadap kebijaksanaan. Jadi definisi tafsir falsafi secara terminologi menurut Abdul Hakim dan Ahmad merupakan penafsiran yang berusaha mengharmonisasikan antara wahyu dan akal melalui pendekatan filosofis. Dalam prakteknya, mufasir falsafi tidak hanya memahami makna secara tekstual ayat, tetapi juga menggali dimensi metafisik, ontologis, dan kosmologis yang terkandung di dalamnya. Menurut Abdullah Al-Khatib, yang menerjemahkan dalam kitab Ibnu Sina, menjelaskan bahwa tafsir falsafi bertujuan menemukan makna terdalam Al-Quran melalui pendekatan rasional yang simbolik dengan menggunakan konsep-konsep metafisika seperti wujud, jiwa, emanasi, dan akal aktif untuk menjelaskan kandungan ayat Al-Quran. Sejarah tafsir falsafi dimulai dari masuknya filsafat Yunani ya. Setelah wilayah Islam meluas hingga Persia, Syam, dan Mesir, umat Islam mulai berinteraksi dengan tradisi intelektual asing, terutama filsafat Aristoteles dan Plato yang diterjemahkan ke bahasa Arab. Kemudian yang kedua yaitu adanya gerakan penerjemahan dari kaum Abbasiyah pada masa Khalifah Al-Ma'un, Bait Al-Hikmah, rumah kebijaksanaan atau rumah kebijaksanaan di Baghdad menjadi pusat penerjemahan karya-karya filsafat, matematika dan astronomi dan bahasa Yunani dan Persia. Kemudian ada selanjutnya pada interaksi Helenistik, pengaruh Neoplatonisme dan Aristotelianisme melahirkan konsep emanasi atau al-faid yang dikembangkan oleh Ibnu Sina untuk menjelaskan proses penciptaan alam semesta dalam perspektif Al-Quran. Ini suatu hal yang baru yang saya ketahui karena ya dulu-dulunya pernah dengar sih kalau ilmuwan itu ternyata banyak dari Muslim ya, dan padahal pelajaran dari saya dan kita secara umum kalau nggak belajar sejarah agama Islam
Kita tahunya baru Aristoteles dan semuanya itu Plato itu orang Barat. Jadi kita nggak tahu kalau ternyata tokoh matematika, tokoh semuanya itu kebanyakan dari orang Muslim. Pada masa klasik dan pertengahan, tokoh-tokoh seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina mengembangkan tafsir falsafi. Kemudian Al-Ghazali mengkritik melalui Takhatut al-Falsifah. Namun Ibnu Rushd membela filsafat melalui Takhatut al-Tahafuz. Kemudian di era modern, tafsir falsafi kembali mendapat perhatian dalam kajian akademik Islam atau kontemporer, dipandang relevan dalam membangun tradisi berpikir kritis dan dialog antar agama dan ilmu pengetahuan. Corak dan karakteristik tafsir falsafi itu didominasi oleh logika dan argumentasi. Metode berpikir rasional untuk menjelaskan makna ayat secara sistematis dan argumentatif. Ayat-ayat dianalisis berdasarkan prinsip sebab akibat, hubungan ontologis dan struktur rasional alam semesta. Kemudian yang kedua ada pendekatan simbolik dan metafisik. Ditafsirkan tidak hanya berdasarkan makna literal, tapi juga dimaknai secara batiniah dan filosofis. Ini misalnya ada dalam Quran surat An-Nur ayat 35 tentang cahaya dipahami sebagai simbol keberadaan Tuhan atau Allah yang menjadi sumber seluruh realitas. Yang berikutnya penafsiran ayat-ayat kauniyah. Jadi karakteristik tafsir falsafi memiliki perhatian besar terhadap ayat-ayat yang membahas tentang alam semesta dan fenomena penciptaan alam. Alam itu dipandang sebagai tanda kekuasaan Allah yang dapat dipahami melalui akal dan pengamatan rasional. Yang terakhir, integrasi filsafat dan teologi. Para pemfasir falsafi menghubungkan konsep-konsep filosofis dengan ajaran akidah. Konsep wajib al-wujud yang dikembangkan Ibnu Sina digunakan untuk menjelaskan keberadaan Allah sebagai sumber segala eksistensi secara rasional. Tokoh-tokoh tafsir falsafi pada era masa klasik yaitu mulai Al-Farabi lahir pada tahun 870 hingga 950 beliau hidup, disebut sebagai guru kedua yaitu Al-Mu'allim Ats-Tsani, mengembangkan teori emanasi atau al-faid dan teori kenabian. Karya utama beliau adalah Ar-Ahal al-Madinah al-Fadilah, Isal al-Ulum al-Jami' Bain Ra'yai al-Hakimain. Yang kedua yaitu Ibnu Sina, tahun 980 sampai 1037 Masehi. Dikenal sebagai Avicenna, tokoh paling representatif tafsir falsafi menggunakan takwil filosofis dan teori emanasi. Karya beliau yaitu Al-Sifah, Al-Qorum fil Al-Dib, Al-Isyarat wal Al-Tabihat, serta tafsir surat Al-Ikhlas dan ayat An-Nur. Kemudian yang ini sudah masuk pada masa berikutnya, sudah masuk masa perkembangan, yaitu Fakhruddin Al-Razi, penulis Makhatib Al-Ghaib atau Tafsir Al-Kabir, karya monumental yang menggabungkan tafsir filsafat, logika, ilmu kalam, dan sains. Sering membahas persoalan filosofis secara panjang sebelum menjelaskan makna ayat. Kemudian Ibnu Rushd pada 1126 Masehi, beliau dikenal sebagai Averroes, filsuf Andalusia yang merekonsiliasi wahyu dan akal melalui Tahafut al-Tahafut. Sebagai respon terhadap Al-Ghazali menegaskan bahwa filsafat dan agama memiliki tujuan yang sama, yaitu menemukan kebenaran. Pada era kontemporer, yaitu sudah dimulai pada abad ke-16, ada Hamzah Pansuri, tokoh-tokoh sufi falsafi Nusantara yang mengembangkan konsep wahdatul wujud, menunjukkan bahwa tradisi tafsir falsafi juga berkembang di wilayah Melayu, yaitu Indonesia, melalui integrasi tasawuf, filsafat, dan penafsiran Al-Quran. Sumber tafsir falsafi yaitu Al-Quran, hadis, akal filsafat, dan metafisika.
Islam. Sumber utama yaitu Al-Quran, yaitu ayat-ayat ketuhanan, penciptaan, awal, akal, dan jiwa menjadi fokusnya. Yang kedua, hadis digunakan untuk memperkuat penjelasan ayat, terutama yang berkaitan dengan akhlak dan spiritualitas. Yang ketiga yaitu akal dan filsafat, penalaran logis dan konsep metafisika, ontologi, epistemologi, dan kosmologi digunakan sebagai alat bantu penafsiran. Yang keempat yaitu metafisika Islam, tradisi pemikiran tentang wujud, jiwa, emanasi, dan hubungan Tuhan dan alam. Berikutnya, monggo Pak Ferry dilanjutkan. Ya, terima kasih Bu Mau. Baik, saya akan melanjutkan. Metodologi tafsir falsafi. Metode dan langkah penafsiran. Yang pertama, metode dan langkah penafsiran yang pertama adalah ta'wil, yaitu pengalihan makna zahir ayat kepada makna yang lebih dalam dan simbolik, terutama untuk ayat-ayat mutasyabihat. Yang kedua, analisis rasional logis, yaitu ayat-ayat dianalisis melalui pendekatan logika. Bentar, sorry, kepencet. Baik, kami ulangi. Yang kedua adalah analisis rasional logis, yaitu ayat-ayat dianalisis melalui pendekatan logika dan argumentasi rasional untuk membangun argumentasi intelektual yang sistematis. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan simbolik dan esoterik, yaitu menggali makna batiniah yang tersembunyi di balik teks zahir, terutama ayat-ayat tentang cahaya, ruh, surga, dan neraka. Yang keempat, integrasi konsep filsafat, yaitu mengintegrasikan teori metafisika, ontologi, dan epistemologi untuk menjelaskan makna ayat secara filosofis. Next, ngomong. Kemudian contoh penafsiran ayat dalam tafsir falsafi, yaitu di surah Yunus ayat 110, yaitu tentang akal, yang berbunyi Qulin zuru maza fis samawati wal ard wa ma tughni al ayatu wan nuzuru an qaumul la yu'minun. Yang artinya, katakanlah Muhammad, perhatikanlah apa saja yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah berguna tanda-tanda kebesaran Allah dan peringatan-peringatan itu untuk menghindarkan azab Allah dari kaum yang tidak beriman. Ayat ini memerintahkan manusia untuk memperhatikan fenomena alam semesta sebagai bukti keberadaan dan kekuasaan Allah. Para mufassir falsafi memahami ayat ini sebagai legitimasi penggunaan observasi dan akal dalam memperoleh pengetahuan tentang Tuhan dan alam. Kemudian ada yang berikutnya, penafsiran ayat tentang wujud dan ketuhanan berdasarkan tafsir falsafi, yaitu Quran Surah An-Nur ayat 35. Yang berbunyi Iza sawituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Allah pemberi cahaya pada langit dan bumi. Dalam penafsiran falsafi, cahaya dipahami bukan sekadar cahaya fisik, tetapi sebagai lambang dari sumber seluruh eksistensi dan pengetahuan ilahi. Ibnu Sina menafsirkan cahaya sebagai manifestasi wujud Tuhan
yang menjadi sebab munculnya seluruh makhluk melalui proses emanasi. Next. Kemudian contoh yang ketiga adalah penafsiran ayat tentang jiwa manusia. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 29. Surah Al-Hijr ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin." Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, menyungkurlah kamu kepadanya dengan bersujud. Dalam filsafat Islam, ruh dipahami sebagai substansi imaterial yang menjadi sumber kehidupan manusia. Ibnu Sina menjelaskan bahwa jiwa manusia bersifat kekal dan tidak hancur bersama tubuh fisik. Memiliki kemampuan intelektual untuk memahami realitas metafisik. Kehujahan dan kritik ulama. Kelebihan metodologis, yaitu abstraksi makna laten, mampu mengungkap dimensi filosofis dan esoteris di balik teks literal Al-Quran. Integrasi rasional spiritual mengharmonisasikan temuan akal budi manusia dengan wahyu ilahi secara sistematis. Kemudian relevan intelektual, menjawab tantangan zaman melalui pendekatan logika dan metafisika yang kokoh. Kritik Al-Ghazali. Kekodiman alam, kritik terhadap pandangan filosof bahwa alam semesta bersifat kodim, tanpa awal. Pengetahuan Tuhan menolak klaim bahwa Tuhan hanya mengetahui hal-hal universal, bukan partikular. Kebangkitan jasmani, kritik atas pengingkaran terhadap kebangkitan fisik di akhirat atau hanya rohani. Sintetis dan kehujahan. Prinsip usuluddin, tafsir diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama dan teks qat'i. Kemudian metode pendukung. Filsafat dipandang sebagai alat atau instrumen analisis, bukan sebagai sumber otoritas tunggal. Kualifikasi mufassir memerlukan penguasaan mendalam atas bahasa Arab, ilmu syariat, dan logika. Kesimpulannya, tafsir falsafi merupakan corak tafsir yang mengintegrasikan wahyu dan rasio melalui pendekatan filsafat, logika, dan metafisika. Lahir dari interaksi Islam dengan filsafat Yunani. Tafsir ini berkembang melalui karya-karya Al-Farabi, Ibnu Sina, Fakhruddin Al-Razi, dan Ibnu Rushdi. Kehujahannya bersifat kondisional, dapat diterima selama memenuhi kriteria metodologis dan tidak menyimpang dari prinsip dasar Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kemudian saran. Yang pertama, diperlukan formulasi metodologi yang lebih sistematis agar tafsir falsafi tidak terjebak dalam spekulasi. Kemudian, tafsir falsafi perlu dikombinasikan dengan tafsir tematik dan kontekstual untuk pemahaman yang lebih komprehensif. Kemudian, yang ketiga, di era digital diperlukan edukasi masyarakat agar mampu membedakan antara tafsir yang akademik dan yang bersifat opini.
Ini ada pantun, belajar kelompok di sore hari, ditemani teh atau kopi. Terima kasih sudah menyimak presentasi kami. Semoga ilmunya berguna nanti. Cukup sekian, terima kasih. Kami kembalikan kepada Bu Maulidah. Monggo Bu Mau. Ya, terima kasih. Demikian presentasi kami. Monggo jika ada yang perlu disanggah atau didiskusikan dan dipertanyakan dengan waktu yang sudah dengan waktu yang terbatas. Baik Bapak Ibu, silakan yang bertanya kepada pemakal pertama atau kedua. Baik, mungkin sambil menunggu teman-teman yang bertanya ya, sambil saya koreksi lagi tadi terkait dengan makalah juga. Sebentar. Mungkin barangkali Mbak yang pertama tadi Mbak Musliana ya, sambil bisa di-share makalahnya. Ya, Ustazah. Nanti selanjutnya baru pemakalah yang kedua ya. Sambil nunggu barangkali teman-teman yang akan bertanya seperti itu. Bawah. Ya. Lanjut lagi. Itu ilmu Al-Quran dan tafsir di program studi. Ya, mohon maaf agak terpantal dari tadi. Tulisan ilmu Al-Quran dan tafsir nanti bisa ditambahi depannya program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Saya Al-Akbar Surabaya, sudah betul. Lanjut lagi ke bawah. Yaitu tafsir fikih untuk karakteristik bab 1 enter ya, pendahuluan. Nanti di enter pendahuluan. Bisa dilanjut. Saya percepat ya ini karena sudah hampir maghrib. Tadi saya lihat ya ini juga bab 2 enter nanti pembahasan. Nah, di sini stop. Mbak Musliana agak ke atas tadi. Nah, itu ada footnote tadi yang ke berapa itu footnote-nya, bisa saya lihat sebentar. Nah, ini tadi footnote ke-7 corak tafsir fikih diakses dari. Nah,
Itu kan dari blogspot ya, Mbak Musliana. Iya, Ustazah. Kalau bisa, kalau kita mengambil referensi dari internet, itu jangan ambil dari website atau apalagi seperti itu ya, blogspot. Karena memang belum tentu ya valid atau tidak kan belum jelas. Yang jelas baru valid itu adalah ambil dari jurnal-jurnal seperti itu. Jadi nanti barangkali kalau ambil dari internet yang bisa dikatakan valid itu baru dari jurnal-jurnal seperti itu. Apalagi kalau jurnalnya Sintanya tinggi ya. Misalnya ambil dari Sinta 2 ataupun Sinta 1 seperti itu. Nah, itu baru valid. Kalau masih blogspot, nah ini saya sarankan tidak mengambil dari blogspot atau website lah, dari blog-blog manapun, karena tadi belum bisa dipertanggungjawabkan ya kevalidannya seperti itu. Ya, lanjut lagi ke bawah. Jadi intinya terkait dengan ini sudah bagus. Ya. Oh, itu ada yang sama ya. Tuh 12 13 kalau sama IBIT. 13-nya ditulis IBIT, tidak usah ditulis lagi. Seperti itu. Berarti Jadi bisa langsung 319 sampai 320 mantan Ustazah. boleh. Jadi kalau misalnya yang atas 319, kemudian yang bawah IBIT, 320. Nah, seperti itu. Jadi intinya tidak perlu diulang 2 kali kalau misalnya footnote-nya sama. Lanjut lagi ke bawah. Nah, ini jadi intinya kalau berkaitan dengan itu kenapa kok miring-miring? Tidak perlu miring-miring ya. Jadi jadi intinya tulisan italik itu hanya untuk bahasa asing, entah itu bahasa Inggris ataupun bahasa Arab yang kemudian ditransliterasikan. Jadi selama masih bahasa Indonesia tidak perlu miring. Kalau seperti yang di atas itu, dalam banyak kasus Al-Quran menjelaskan hukum secara global atau mujmal. Kalau mujmal kan bukan dari bahasa Indonesia, baru itu miring. Tapi kalau seperti itu, menggunakan hadis sebagai penjelas ayat, metode analisis kebahasaan, nah itu tidak perlu miring. Baru kalau di situ ada yang di dalam kurung lugawi, kemudian amr, nahi, nah itu baru bisa di italik. Nah, seperti itu. Baik, lanjut lagi ke bawah. Kita singkat-singkat ya. Tadi Mbak Musliana ini apakah tadi memberi contoh di ayatnya di ini? Ini juga ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada nasih mansuh ya, apakah sudah pernah belajar tentang nasih mansuh? Insyaallah semester pinten nggih kemarin ada nasih Ulumul Quran. Ulumul Quran. nggih. Jadi kalau nasih mansuh itu ada di Ulumul Quran, ada lagi di Qawaid tafsir biasanya. Nggih. Qawaid tafsir kan baru semester ini jadi itu ada metode nasih mansuh. Nah, jadi yang perlu diketahui di metode tafsir yang fikih ini, kalau ada ayat-ayat nanti yang itu nasih mansuh, itu kalau di tafsirnya nanti akan terlihat sekali. Jadi ayat ini kemudian menasah ayat ini. Contohnya misalnya seperti ayat tentang waris ataupun wasiat. Nah, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa cek. Jadi bahwa ayat-ayat tentang waris itu, jadi kan kalau misalnya kalau ada wasiat, maka hukum waris itu kan bisa di ini ya. Jadi kalau sudah ada wasiat, maka hukum waris tidak berlaku lagi seperti itu. Kecuali tidak ada wasiat, maka di situ berlaku hukum waris, pembagian hukum waris. Misalnya seperti lidzakari mithlu hadzil unthayain. Untuk laki-laki bagiannya 2 kali pembagian dari perempuan, misalnya seperti itu. Nah, itu kan ada ayat nasih mansuh di situ. Nanti bisa dicek lagi. Jadi kalau misalnya terkait dengan ayat-ayat hukum, misalnya seperti nasih mansuh di sini, itu kalau sudah berkenaan dengan ayat-ayat hukum itu sangat terlihat sekali ya kalau di tafsirnya. Mungkin barangkali, nah ini karena memang ini tadi belum dibuka nih kitab tafsirnya ya Mbak Musliana ya. Dereng Ustazah. Tadi di contohnya di surat apa? Di surat Al-Baqarah ayat 187, "Uhilla lakum lailatul syiyami rafatsu ila nisaikum."
Nah, itu ambil dari tafsir apa? Contohnya, Tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi ya. Al-Qurtubi sih sudah ada terjemahannya. Coba nggak apa-apa sih, barangkali bisa dibuka. Ada filenya, kitab tafsir Al-Qurtubi ada filenya, atau ambil dari Maktabah Syamilah, boleh silahkan. Kalau yang niki kalau dereng kepanggil saja kalau pakai arsip, tapi kalau di Maktabah Syamilah kemarin sudah ketemu sama ayat tersebut. Bisa di-share nggak biar teman-teman tahu? Iya. Niki. Ada, Mbak Musliana? Konten. Oh, ini sudah mendekati maghrib. Mungkin sambil nunggu Mbak Musliana share, barangkali sambil saya koreksi juga untuk makalah yang kedua. Oh, ini sudah ya? Nah, ini dia. Oh, ini Maktabah Syamilah ya, jadi sudah langsung bisa ada harokatnya. Yes, Ustazah. Ini pakai aplikasinya ya, punya diinstal ya di laptop. Yes, install laptop yang Niki. Yang Niki. Jadi kalau jadi memang kalau pakai Maktabah Syamilah itu memang sebenarnya bisa kalau misalnya kita ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di harokatnya bisa dimunculkan, tapi tetap karena memang Maktabah Syamilah ya bahasa Arab, jadi tetap harus dipelajari bagaimana maknanya seperti itu. Ini sudah maghrib di sini, saya singkat-singkat lagi. Bisa jelaskan kalau di sini Mbak Musliana. Jelaskan Sak Niki, Ustazah. Kenapa? Dijelaskan Sak Niki. Iya, ini sudah maghrib loh. Singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu? Ya, silakan. Suratul Baqarah ayat 187. Hilakum lailatul syami rafasa ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahun ila akhirih. Fi situ wa salasuna ila akhirih niku. Nah, isinya niki terdiri dari 36 masalah. Yang pertama adalah firman Allah yang Maha Tinggi yang telah dihalalkan bagi kalian. Uhilla lakum lafdu ahilla yaqtadi annahu kana muharraman qabla dzalika thumma nusikha. Telah dihalalkan bagi kalian. Kata dihalalkan, lafaz uhilla niku mengisyaratkan bahwa sebelumnya hal itu diharamkan, kemudian dibatalkan. Qabla dzalika thumma nusikha. Rawahu Abu Dawud. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud an Ibni Abi Laila qala wa haddatsana ashabuna qala wa kana rajulu idza aftara. Nah, ini ada kata bukan gini nanti merujuknya di alladzi fi Musnad Abi Dawud, nanti ada di keterangannya kitab Musnad Abi Dawud. Lanjut. Beliau berkata, sahabat kami memberitahu kami, jika seorang laki-laki berpuasa dan tidur sebelum makan, dia tidak akan makan sampai pagi. Kemudian dia berkata, ketika Umar datang dan ingin istrinya, dan istrinya berkata, aku tertidur. Jadi dia mengira istrinya sakit dan pergi menemuinya. Kemudian laki-laki wallahu a'lam bishawab. Ampun Ustazah. Ini masih panjang ya sebenarnya ya. Ada situn masalah sun ya. Berapa situn masalah sun? 36. 36 permasalahan. Jadi kalau di tafsir Al-Qurtubi itu memang depan-depannya itu seperti itu nggih Bapak Ibu, nanti bisa dilihat lagi. Kalau di tafsir Al-Qurtubi itu apa coraknya kalau tafsir Al-Qurtubi itu termasuk bil ma'sur atau bil ra'i? Gimana Mbak Musliana? Paham nggak? Maksud. Jadi kalau tafsir Al-Qurtubi itu memang depan-depannya bil ma'sur. Makanya ini belum di-scroll lagi ke bawah-bawah seperti itu. Karena memang di situ ambil dari hadis-hadis Nabi, tapi nanti di akhir-akhir itu biasanya Al-Qurtubi memunculkan pendapatnya seperti itu.
Jadi mungkin kalau di scroll sampai ke bawah nanti bisa dilihat. Jadi nanti Al-Qurtubi akan memunculkan menurut pendapat saya seperti itu ya. Jadi bagaimana pandangan Al-Qurtubi terkait dengan tadi yang sudah dipaparkan dari hadis-hadis Nabi, dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kalau ada pemikiran ulama juga disampaikan di situ, sehingga di situ nanti terakhir baru ada pendapat atau ro'yu dari Al-Qurtubi. Jadi kalau misalnya bisa dikatakan kalau Al-Qurtubi ini sebenarnya bisa dikatakan ada yang mengatakan bil ro'yi, ada yang mengatakan bil iktiron. Nah, kalau bil maksur total juga, karena tadi ada juga pendapat yang disampaikan nanti di akhir-akhir biasanya seperti itu. Tapi memang banyak hadis-hadis yang ditampilkan di situ seperti itu. Nah, cuman di situ biasanya kalau misalnya, nah ini ada lagi nggak di situ kalau apakah juga disampaikan pendapat dari beberapa imam? Mana ya ada? Ya. Ini masih panjang soalnya ya. Dari atas ya menurut. Karena memang ayatnya panjang ya Bapak Ibu. Jadi ayatnya panjang, kemudian tafsirnya di sini dipisah-pisah satu kata satu bagian seperti itu. Dan tadi banyak yang ambil dari, nah ini jadi ambil dari beberapa ayat atau ambil dari hadis-hadis yang terakhir sendiri. Barangkali di scroll lagi ke bawah akhir dari ayat maksud saya itu biasanya muncul ro'yunya Al-Qurtubi. Dan juga biasanya di situ ada perbandingan mazhab ya biasanya. Oh ini sudah. Nah di situ coba bisa dilihat mana tadi muncul. Oh masih hadis-hadisnya. Oh iya masih banyak. Berarti ini ayat Ustazah. Ini berarti belum muncul ya ro'yunya di situ ya. Ada keterangannya. Boten. Jadi di akhir ayat itu baru ada karena ini berarti selain per ayat terkadang baru muncul ro'yunya itu setelah dikelompokkan ayatnya seperti itu. Jadi kalau di sini masih belum ya nanti ya ini bisa nanti dicek lagi nggak Bapak Ibu, kalau contohnya seperti tafsir Al-Qurtubi itu tadi biasanya muncul di akhir-akhir itu pendapatnya Al-Qurtubi terkait dengan ayat-ayat tersebut. Kalau misalnya di seperti ini satu ayat ini belum ketemu pendapatnya, maka biasanya beberapa ayat kemudian baru ada pandangan Al-Qurtubi akan memilih garis tengah dari berbagai macam hadis-hadis riwayat tadi seperti itu. Kemudian juga selain sebenarnya kalau yang tafsir yang lebih kontemporer untuk tafsir cara fikih itu yang paling kontemporer itu adalah tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili. Beliau juga tidak lama, beliau barusan meninggal ya. Jadi Wahbah Zuhaili yang dari Mesir itu jadi tidak lama beliau meninggal. Nah itu kalau untuk rujukan misalnya Bapak Ibu kalau misalnya tafsir fikih, tafsir yang fikih misalnya membahas ayat-ayat hukum, maka yang lebih kontemporer itu saya sih lebih memilih pada tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili. Nah seperti itu. Kalau tafsir Al-Qurtubi ini masih ini ya, masih abad keberapa itu. Jadi
yang lebih kontemporer adalah tafsir Al-Munir. Bahkan di Al-Munir itu lebih diklasifikasi, termasuk ada di situ juga ada kiroatnya, ada juga tafsir mufradat. Nah ini ya, Munir Suhaili. Kalau di Maktabah Syamilah seperti ini ya. Kalau misalnya lihat di kitabnya langsung, mungkin nanti bisa dibandingkan juga seperti itu. Kalau di kitabnya langsung itu biasanya lebih terlihat seperti itu ya Bapak Ibu. Ya. Sampai sini sambil ada yang ditanyakan terkait dengan tafsir fikih? Biasanya juga di tafsir fikih itu banyak menampilkan berbagai macam pendapat dari ulama fikih. Jadi kalau misalnya menurut madhab Syafi'i bagaimana? Nah ini tadi soalnya nggak ketemu tadi di tafsir Al-Qurtubi. Jadi biasanya ada berbagai macam pendapat dari madhab-madhab fikih. Jadi menurut Syafi'i bagaimana, menurut Hanafi, Hambali, atau tadi juga karena memang masih cuma di scroll aja, belum ditelaah lebih dalam di Al-Qurtubi sehingga belum ketemu pendapat dari beberapa imam madhab seperti itu. Jadi kalau misalnya diteliti lebih jauh terkait dengan tafsir yang coraknya fikih, biasanya banyak juga menampilkan pendapat dari ulama-ulama imam madhab fikih, baik itu Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki seperti yang tadi dijelaskan di pemekaran sebelumnya. Kalau di tafsir Al-Munir ini lebih lengkap, ada i'rabnya bagaimana. Nah ini, di sini ya. Ini kalau di surah Siyam. Lanjut lagi ya, ini ada i'rab lengkap. Kalau di tafsir Al-Munir lebih lengkap, ada sisi bahasanya juga, ada i'rab balaghah. Nah ini, kemudian mufradat lughawiyah. Ini lanjut ke bawah. Nah di sini kalau Wabah Zuhaili, nah tafsir wal bayan. Di situ juga ada sabab nuzul disendirikan. Jadi kalau ada ayat-ayat yang ada sabab nuzulnya, biasanya disendirikan sabab nuzulnya. Kemudian tafsir wal bayan. Nah di situ kalau di tafsir Al-Munir itu lebih lengkap. Nah ini. Mungkin kita percepat karena sudah maghrib. Ke bawah lagi. Bisa nggak Mbak menemukan kalau menurut berbagai macam imam di situ? Imam madhab ada nggak? Belum dikaji lagi. Ya tadi kalau di Al-Qurtubi mungkin tadi kalau misalnya tadi soalnya cuma di depannya aja di scroll nanti mungkin Bapak Ibu bisa dilihat-lihat lagi juga terkait dengan tafsir yang coraknya fikih. Jadi intinya kalau di tafsir yang coraknya fikih, terutama di ayat-ayat ahkam, maka mufasir yang fikih itu akan lebih banyak menjelaskan dari sisi fikihnya dan juga tadi pandangan dari berbagai macam imam-imam madhab seperti itu. Nah, nanti mungkin bisa sambil dicek-cek lagi. Nah, ini kebetulan karena sudah maghrib ya. Barangkali ada yang ditanyakan terkait dengan tafsir fikih? Tafsir yang coraknya fikih? Tidak ada? Mungkin untuk yang tafsir falsafi apakah ini karena waktunya sudah habis. Barangkali kalau misalnya kita bahas pada pertemuan selanjutnya bagaimana? Ini kan sudah maghrib soalnya. Kalau pertemuan selanjutnya berapa pemakalah? 2 lagi. Sebentar, saya cek dulu. Sepertinya 1, Ustaz. Wah itu kan sepertinya lebih longgar. Jadi kalau misalnya hanya 1 saja, maka insya Allah karena ini mohon maaf waktunya sudah maghrib tadi karena memang 2 pemakalah seperti itu. Jadi mungkin insya Allah bisa kita lanjutkan lagi pada hari Sabtu depan seperti itu ya Bapak Ibu untuk yang makalah tafsir fikih dan juga falsafi. Barangkali nanti juga bisa barangkali nanti sambil tadi juga sama ya, coba nanti dicek kitab-kitab yang coraknya falsafi, nanti sambil kita pelajari lagi bagaimana contoh kitab-kitabnya. Sebenarnya kalau tadi di Maktabah Syamilah itu memang bagus ya di Maktabah Syamilah, tapi kalau yang memang
pengen tahu model kitabnya seperti apa, Bapak Ibu bisa ceknya di Maktabah Waqfiyah seperti itu. Maktabah Waqfiyah apalagi kalau punya file-file kitab. Saya tuh dulu itu ketika S1 saya punya koleksi banyak kitab-kitab itu. Tapi ini saya masih cari-cari lagi ya di mana. Jadi makanya saya nggak perlu ke perpustakaan, nggak perlu lagi kemana-mana karena saya sudah punya file-file tuh banyak sekali karena saya dapat kiriman file-file dari Al-Azhar seperti itu, dari teman-teman yang di Al-Azhar dari Mesir seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti saya bisa buka kitabnya, nanti mungkin insya Allah sambil saya share ya Bapak Ibu. Jadi sangat banyak sekali kitab-kitab yang saya dapatkan. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu mau nanti sambil saya share biar nggak download lagi seperti itu ya, kelemahan kalau download. Nah insya Allah nanti kalau sudah ketemu ya file-filenya ini, soalnya di laptop saya yang lama seperti itu kebetulan lagi nggak bener ini laptopnya lagi error. Nah nanti insya Allah kalau sudah baik perbaiki nanti sambil saya share lagi kitab-kitab berbagai macam kitab tafsir supaya nanti tinggal bisa dibuka-buka saja. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita bahas hari ini. Insya Allah kita lanjut lagi pada hari Sabtu depan. Jadi kita lanjutkan lagi pembahasan tafsir falsafi atau tadi kalau misalnya tafsir fikih ada yang masih perlu kita bahas di kitab-kitabnya, insya Allah nanti kita bahas lagi sambil untuk selanjutnya presentasi pada makalah yang selanjutnya. Dan juga tetap tadi ya kita bahas tafsir falsafi. Ya mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita lanjut Sabtu depan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.